dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil penelitian kami terkait pengaruh iklan media sosial dan brand image terhadap keputusan pembelian pada produk kosmetik Get and Glow G2G di e-commerce sosial. Di sini ada latar belakang. Industri kosmetik Indonesia terus berkembang ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha dan permintaan produk. Khususnya perawatan wajah, Get and Glow G2G memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk berpromosi melalui iklan berbayar yang mampu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen baik secara terencana maupun impulsif. Selain itu, brand image berperan penting dalam membentuk kepercayaan dan persepsi konsumen. Selanjutnya di sini juga ada iklan media sosial. Iklan media sosial adalah upaya yang menggabungkan berbagai elemen komunikasi pemasaran seperti periklanan, promosi, publikasi, dan event yang disusun secara terpadu dan disalurkan secara konsisten melalui media sosial dan tujuan untuk menjangkau serta mempengaruhi perilaku konsumen. Di sini juga dijelaskan bahwa iklan media sosial memiliki peran strategis dalam pembelian, yaitu yang pertama menjangkau audiens secara luas dan tepat sasaran, yang kedua menyampaikan pesan visual yang menarik dan persuasif, yang ketiga meningkatkan minat dan dorongan pembelian rasional dan impulsif, yang keempat membangun eksklusif dan memperkuat brand image. Sebagai contoh penamparannya, Get and Glow memanfaatkan media sosial dengan yang pertama menayangkan iklan berbagai platform Instagram dan TikTok, yang kedua menyajikan konten visual yang bermanfaat dan eksklusif, yang ketiga serta adanya influencer untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang keempat ada brand image. Brand image adalah pandangan atau kesan yang dimiliki konsumen mengenai suatu merek berdasarkan pengalaman pribadi dan sosialisasi yang terbina dari waktu ke waktu. Dalam industri kosmetik, brand image sangat berpengaruh karena yang pertama, konsumen cenderung memperhatikan kualitas, keindahan, dan bagaimana produk mencerminkan identitas diri mereka. Yang kedua, brand image yang positif dapat mendorong konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Sebagai contoh, Get and Glow membangun brand image mereka dengan cara pertama mendesain kemasan produk yang menarik, yang kedua aktif berinteraksi dengan audiens melalui media sosial, yang ketiga mendapatkan exposure positif lewat influencer, yang keempat serta menerapkan strategis komunikasi visual yang konsisten. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Keputusan pembelian merupakan tahap akhir dalam proses pengambilan keputusan konsumen, di mana individu memilih untuk membeli produk setelah melalui langkah-langkah seperti mengenali kebutuhan, mencari informasi, membandingkan alternatif, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti harga, kualitas, dan brand image. Menurut Philip Kotler tahun 2016. Selanjutnya tahapan keputusan pembelian konsumen. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang terakhir evaluasi pasca pembelian. Selanjutnya ada identifikasi variabel. Di sini terdapat identifikasi variabel yang terbagi menjadi dua, yaitu variabel terikat atau independent Y dan variabel bebas atau independent X. Yang pertama, variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh keberadaan variabel independen. Dalam konteks penelitian ini, variabel dependen yang dianalisis adalah keputusan pembelian konsumen terhadap produk kosmetik G2G yang tersedia melalui platform e-commerce sosial. Yang kedua, variabel bebas atau independent X adalah variabel yang diduga menjadi penyebab atau faktor yang memberikan pengaruh terhadap perusahaan pada variabel dependen. Penelitian ini mengkaji dua variabel independen, yaitu iklan media sosial sebagai X1 dan brand image sebagai X2, yang diasumsikan memiliki peranan dalam membentuk keputusan pembelian konsumen. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Penelitian ini memiliki populasi sebanyak 61 konsumen produk G2G di e-commerce sosial yang berada di lingkungan UPSI Cimone, Prodi Manajemen tahun 2023. Karena jumlahnya kecil dan masih terjangkau, maka seluruh populasi dijadikan sampel menggunakan teknik sensus sampling.
Dengan demikian, jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 61 responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari konsumen produk G2G di e-commerce Sociala. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 61 responden. Penggunaan data primer memastikan informasi yang relevan, terkini, dan sesuai tujuan penelitian. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert 1-5 kepada konsumen G2G di Sociala. Instrumen ini mengukur persepsi responden terhadap iklan media sosial, brand image, dan keputusan pembelian. Skala Likert memudahkan penilaian secara kuantitatif dan objektif. Selanjutnya, uji validitas bertujuan untuk menilai apakah suatu kuesioner benar-benar dapat mengukur apa seharusnya diukur. Suatu pernyataan dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R table dan bernilai positif. Berdasarkan R table pada tingkat signifikasi 5%, diperoleh R table kami sebesar 0,2521. Selanjutnya dapat dilihat hasil dari uji validitas ketika variabel dalam penilaian kami. Yang pertama, untuk variabel iklan media sosial atau X1 terdapat 25 pernyataan yang diuji. Hasilnya menunjukkan nilai korelasi antara 0,740 hingga 0,96. Semuanya lebih besar dari nilai R table, yaitu 0,2521 pada tingkat signifikasi 5%. Artinya seluruh pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penilaian selanjutnya. Yang kedua, variabel brand image atau X2 sebanyak 15 pernyataan yang diuji dan hasil korelasi berada di antara 0,724 hingga 0,917. Karena semua nilai juga lebih besar dari R table, maka seluruh item juga dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penilaian selanjutnya. Terakhir, variabel keputusan pembeli atau Y diuji dengan 20 pernyataan dengan nilai korelasi berkisar 0,762 hingga 0,928, sama seperti dua variabel sebelumnya. Seluruh pernyataan dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam penilaian lebih lanjut. Selanjutnya, uji reliabilitas merupakan langkah krusial dalam penilaian kuantitatif yang bertujuan untuk menilai sejauh mana item-item dalam instrumen penelitian memiliki konsisten internal. Artinya, uji ini berfungsi untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan mampu memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan apabila digunakan kembali dalam kondisi yang serupa. Dalam penilaian ini, pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan teknik Cronbach's alpha, di mana suatu instrumen di kategori reliable apabila nilai koefisien Cronbach's alpha melebihi angka 0,60. Untuk variabel iklan media sosial atau X1, nilai Cronbach's alpha sebesar 0,765, interpretasi nilai sebesar 0,765 berada dalam kategori tinggi yang menunjukkan bahwa instrumen reliable dan layak digunakan dalam analisis selanjutnya. Untuk variabel brand image atau X2, nilai Cronbach's alpha sebesar 0,776, interpretasi nilai sebesar 0,776 berada dalam kategori tinggi yang menunjukkan bahwa instrumen reliable dan dapat digunakan analisis selanjutnya. Dan terakhir, untuk variabel keputusan pembeli atau Y, nilai Cronbach's alpha sebesar 0,771, interpretasi nilai sebesar 0,771 berada dalam kategori tinggi yang menunjukkan bahwa instrumen reliable dalam mengukur keputusan pembeli konsumen. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas dengan metode grafik dan metode Kolmogorov-Smirnov. Metode grafik dapat dilihat bahwa kurva RIS2 terstandarisasi dari regresi membentuk distribusi yang menyerupai lonceng dan simetris di sekitar nilai tengah. Hal ini menunjukkan bahwa data RIS2 distribusi secara normal. Hasil grafik menunjukkan bahwa sebagian besar titik-titik data RIS2 menyebar secara linear mengikuti garis diagonal. Meskipun dapat sedikit penyimpangan pada beberapa titik data, berdasarkan grafik dapat disimpulkan bahwa RIS2 model regresi distribusi secara normal. Metode Kolmogorov-Smirnov. Hasil dari metode Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai signifikasi kurang dari 0,0001 kurang 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data RIS2 tidak distribusi normal. Kemudian uji multikoliniaritas. Uji multikoliniaritas merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang bertujuan menemukan adanya korelasi linear yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi.
Terdapat kriteria dalam uji ini, yaitu yang pertama, jika toleransi lebih kecil dari 0,01 dan VIF lebih besar dari 10, artinya terjadi multikoliniaritas. Yang kedua, jika toleransi lebih besar dari 0,01 dan VIF lebih kecil dari 10, artinya tidak terjadi multikoliniaritas. Hasil pengujian dari penelitian kami menunjukkan bahwa nilai toleransi untuk kedua variabel adalah 0,163, lebih besar dari 0,01 yang menunjukkan tidak ada korelasi linear yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Nilai VIF untuk variabel X1 dan X2 sebesar 6,145 lebih kecil dari 10, menandakan tidak terjadi inflasi varians yang signifikan akibat korelasi antar variabel bebas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel iklan media sosial atau X1 dan brand image atau X2 bebas dari multikoliniaritas, sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam uji asumsi klasik, uji heteroskedastisitas menggunakan beberapa metode. Metode yang paling sering digunakan adalah metode grafik dan metode Gleiser. Yang pertama ada metode grafik. Berdasarkan scatter plot di atas, titik-titik residu tersebar secara acak di sekitar angka 0 dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas sehingga sampelnya bersifat homogen. Yang kedua ada metode Gleiser. Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode Gleiser, pada kolom SIG terlihat bahwa variabel iklan media sosial atau X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,242 dan variabel brand image atau X2 sebesar 0,858. Karena kedua nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada suatu model regresi. Salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Darwin-Watson atau Dewey. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai Darwin-Watson sebesar 2,028 dengan jumlah sampel atau N sebanyak 61 dan jumlah variabel independen atau K sebanyak 2. Maka diperoleh batas bawah atau DL sebesar 1,5189 dan batas atas atau DU sebesar 1,6540. Berdasarkan nilai-nilai tersebut dapat dihitung 4 min DU sama dengan 4 min 1,6540, maka diperoleh hasil 2,346. Yang kedua 4 min DL sama dengan 4 min 1,5189, maka diperoleh nilai 2,4811. Karena nilai DU sebesar 2,028 berada di antara DU dan 4 min DU atau 1,6540 lebih kecil dari 2,028 dan lebih kecil dari 2,346, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi yang digunakan. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis regresi linear berganda guna mengetahui sejauh mana variabel independen, yaitu iklan media sosial X1 dan brand image X2 secara simultan maupun parsial, memengaruhi variabel dependen yaitu kepuasan pembelian Y. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan hubungan dan arah pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan perangkat lunak statistik, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Y sama dengan minus 10,706 plus 0,183 X1 plus 1,179 X2. Adapun interpretasi dari hasil persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, konstanta atau intercept sebesar minus 10,706 menunjukkan bahwa apabila variabel iklan media sosial X1 dan brand image X2 dianggap tidak berpengaruh atau bernilai 0, maka nilai variabel keputusan pembelian Y diprediksi sebesar minus 10,706. Kedua, koefisien regresi X1 iklan media sosial sebesar 0,183 berarti setiap peningkatan satu satuan pada variabel X1 akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,183 satuan dengan asumsi variabel X2 tetap konstan. Yang ketiga, koefisien regresi X2 brand image sebesar 1,179 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan
pada variabel brand image akan meningkatkan variabel keputusan pembelian sebesar 1,179 satuan dengan asumsi variabel X1 tetap konstan. Selanjutnya ada uji hipotesis. Yang pertama uji T. Uji T atau uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen X1 dan X2 dalam model regresi memiliki pengaruh yang signifikan secara individual terhadap variabel dependen Y. Dalam konteks ini, pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel iklan media sosial X1 dan brand image X2 terhadap keputusan pembelian Y. Uji ini dilakukan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan T-tabel kami sebesar 2,00172. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan T hitung lebih besar dari T-tabel, maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian menunjukkan yang pertama, variabel iklan media sosial X1 memiliki nilai T hitung sebesar 1,360, sedangkan nilai T-tabel adalah 2,00172 pada taraf signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan 58, yaitu N-K-1 sama dengan 61 minus 2 minus 1. Karena T hitung lebih kecil dari T-tabel, 1,360 lebih kecil dari 2,00172 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak. Artinya secara parsial, iklan media sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Y. 2. Variabel brand image X2 memiliki nilai T hitung sebesar 5,492 yang lebih besar dari T-tabel, yaitu 2,00172. Karena T hitung lebih besar dari T-tabel, yaitu 5,492 lebih besar dari 2,00172 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Ini berarti bahwa secara parsial brand image memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian konsumen. Yang kedua ada uji F. Uji F atau yang dikenal sebagai uji signifikansi simultan digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Mengacu pada tingkat signifikansi 0,05 diperoleh F-tabel sebesar 3,156, maka kriteria pengujian uji F adalah sebagai berikut. Jika nilai probabilitas signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan F hitung lebih besar dari F-tabel, maka seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dan jika nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05 dan F hitung lebih kecil dari F-tabel, maka seluruh variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jadi hasil uji diperoleh dari tabel ANOVA Analysis of Variance bahwa nilai F hitung sebesar 140331 dan nilai F-tabel 3,156 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,01 karena F hitung 140,331 lebih besar dari F-tabel 3,156 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,01 dan lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel iklan media sosial dan brand image secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel brand image X2 berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk kosmetik Let to Glow atau G2G di platform e-commerce Sociolla. Namun, variabel iklan media sosial X1 tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini berarti bahwa meskipun
iklan media sosial dapat meningkatkan exposure produk. Faktor brand image lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian secara simultan. Variabel brand image memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam membentuk keputusan pembelian konsumen dibandingkan dengan iklan media sosial.